Halo kawan, saya Rahma Hikmawati dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membahas soal-soal mengenai metabolisme sel, dan soal-soal ini itu termasuk soal-soal yang esensi SBMPTN. Jadi tolong simak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini ada soal tentang enzim katalase adalah enzim yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Enzim ini berperan untuk mengubah. Di sini jawabannya adalah 2. H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah, jadi enzim katalase ini berperan dalam melakukan dekomposisi terhadap H2O2 atau peroksida air yang bersifat racun menjadi senyawa yang tidak berbahaya dan diperlukan bagi tubuh, yaitu H2O dan O2. Dua molekul peroksida ini akan diuraikan jadi 2 molekul air dan 1 molekul oksigen. Proses ini berlangsung di dalam sel-sel hati. Lalu soal yang kedua ada senyawa yang terbentuk dalam siklus Krebs dan merupakan bahan yang diperlukan untuk proses transport elektron adalah. Jawabannya adalah 1. NADH dan FADH2. Untuk pembahasan soal yang kedua, jadi senyawa NADH itu terbentuk pada proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Sedangkan senyawa FADH2 itu terbentuk pada hanya proses siklus Krebs. Nah, kemudian 2 senyawa ini akan digunakan menjadi bahan utama untuk proses transport elektron. Nah, untuk soal ketiga, pada akhir transport elektron, molekul O2 akan masuk sebagai akseptor atau penerima terakhir ion H+ dan membentuk H2O. Ion H+ ini berasal dari senyawa. Jawabannya adalah koenzim Q. Jadi, pada proses transport elektron, salah satu senyawa yang berperan penting adalah koenzim Q. Nah, setelah dioksidasi oleh sitokrom B, koenzim Q itu akan melepaskan 2 ion H+ dan elektron. Kemudian ion H+ tersebut akan melanjutkan berikatan dengan atom oksigen dan membentuk molekul H2O. Setelahnya, sitokrom B ini dioksidasi oleh sitokrom C dan energi yang dihasilkannya membentuk ATP. Lalu sitokrom C itu mereduksi sitokrom A dan mengakhiri rantai transport elektron. Lanjut, kemudian soal 4. Jika dalam transport elektron digunakan 10 NADH dan 2 FADH2, maka jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses tersebut sebanyak 34. Nah, jadi dalam proses transport elektron, oksidasi terhadap 1 molekul NADH itu menghasilkan 3 buah ATP. Sedangkan oksidasi terhadap 1 molekul FADH2 itu menghasilkan 2 ATP. Jadi kalau digunakan 10 NADH, maka ATP yang terbentuk adalah 30, karena 3 dikali 10 sama dengan 30. Dan 2 molekul FADH2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. So, total ATP yang diperlukan itu total ATP yang terbentuk itu adalah 34. Berikutnya, setelah berolahraga, tubuh akan merasa lelah, terutama pada otot-otot kaki. Penyebab timbulnya rasa lelah ini adalah, jawabannya adalah karena terbentuknya asam laktat yang nomor 3 ya. Nah, jadi rasa lelah yang muncul akibat berolahraga itu karena terbentuknya asam laktat di dalam otot, di dalam sel-sel otot. Nah, kemudian asam laktat ini terbentuk secara anaerob saat berkontraksi dalam melakukan olahraga. Bagaimana caranya menghilangkan asam laktat? Yaitu dengan cara istirahat.
atau melakukan relaksasi. Kemudian pada saat relaksasi, asam laktat ini akan diangkut oleh darah menuju dan diubah kembali menjadi asam birufat. Oke, soal nomor 6. Apabila senyawa logam berat seperti Hg2+ ditambahkan ke dalam reaksi yang dikatalis oleh enzim, maka jawabannya adalah 1. Enzim akan mengalami kerusakan. Jadi logam berat itu adalah suatu inhibitor non-kompetitif yang dapat merusak struktur enzim. Maka enzim itu akan rusak, akan tidak dapat lagi bekerja terhadap substratnya. Soal terakhir, pada proses pembuatan tapai, singkong yang akan diolah menjadi tapai sebelumnya dicampur dengan jamur ragi. Selanjutnya dibungkus dengan rapat. Tujuan dari pembungkusan ini adalah jadi pembuatan tapai merupakan salah satu contoh dari respirasi anaerob. Tujuan dibungkus rapatnya tempat saat membuat tapai itu agar oksigen tidak masuk. Jadi proses pembuatannya itu dapat berlangsung dengan baik. Selain itu tuh ada lagi tujuannya, yaitu agar mikroorganisme atau bakteri tidak masuk ke dalam proses pembuatan tapai sehingga dapat menghentikan atau menghambat proses pembuatan tapai itu sendiri. Nah, jadi seperti itu contoh-contoh soal mengenai metabolisme sel yang sering muncul dalam tes UTBK atau SBMPTN. So, sukses selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.